Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan selamat datang buat teman-teman semuanya di channel Belajar Bersama. Baiklah, di video kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar ilmu tajwid, tetapi menggunakan tajwidul Quran, yaitu buku tajwid atau kitab tajwidnya. Oke teman-teman, kemarin sudah kita bahas tentang pengertian ilmu tajwid, dan berikut tujuan-tujuan mengaji ilmu tajwid. Di video kali ini insya Allah kita akan membahas pasal yang pertama. Sebagaimana di video sebelumnya saya katakan bahwasannya dalam ilmu tajwid itu ada beberapa pasal atau beberapa bab yang mesti kita ketahui. Dan kali ini insya Allah kita akan masuk kepada bab pertama, yaitu menjelaskan tentang hukum mengaji ilmu tajwid dan juga hukum mengaji Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid. Ada dua, kata-katanya hampir sama tetapi tujuannya berbeda. Baiklah teman-teman, di buku ini atau di Tajwidul Quran ini menggunakan bahasa Sunda, tetapi insya Allah saya akan rubahnya ke dalam bahasa Indonesia biar teman-teman yang gak ngerti bahasa Sunda juga bisa paham. Oke, kita langsung aja kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian atau hukum mengaji ilmu tajwid. Bisa teman-teman lihat di sini bahwasannya hukum mengaji ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Nah, yang dimaksud dengan fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi setiap orang, ya, bagi seluruh umat muslim laki-laki ataupun umat muslim perempuan. Tetapi apabila ada salah satu orang yang mengerjakan di antara semua orang tersebut, maka gugur dosa atau kewajiban bagi orang yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Kita ambil contoh, misalkan biar ini pemahamannya lebih dimengerti oleh teman-teman semua dari pengertian fardu kifayah. Kita ambil contoh, misalkan ada sebuah kampung itu bernama Kampung Ciberit. Di Kampung Ciberit itu penduduknya misalkan ada 40, 60 bahkan lebih. Ini hanya contoh. Sebenarnya nggak tahu ya teman-teman, Kampung Ciberit itu nggak ada. Ini hanyalah sebuah perumpamaan. Misalkan dalam kampung tersebut hanya ada satu orang yang paham atau belajar mengenai seputar ilmu tajwid. Nah, misalkan kalau ada jumlah penduduknya 40 orang, berarti yang 39 orang itu gugur dosa atau kewajibannya karena sudah dikerjakan oleh yang satu orang itu. Ada satu pertanyaan, gimana kalau misalkan di satu kampung itu yang berjumlah 40 orang tadi tidak ada satupun orang yang paham itu, ataupun tidak ada satupun orang yang belajar ilmu tajwid, gimana hukumnya? Nah, kalau sama sekali tidak ada satupun orang yang belajar, tidak diwakili oleh satu orang pun, maka semuanya itu mendapat dosa. Jadi tidak gugur kewajiban karena tidak ada yang mengerjakan satupun gitu ya. Jadi itu balik lagi gitu ke hukum asal. Nah, ketentuan atau patokan dari fardu kifayah itu sendiri bisa teman-teman lihat di sini, yaitu sakotol haroju an fi'lil baki. Jadi ini adalah merupakan dalil dari fardu kifayah atau merupakan patokan gitu, ketentuan ini ya. Yang ini sakotol haroju an fi'lil baki, yang artinya adalah bebas dosa atau kewajiban dengan sabab dikerjakan oleh salah satu orang atau oleh orang yang lainnya. Jadi itu ya, intinya fardu kifayah itu bisa bebas kewajiban atau dosa apabila sudah ada yang mengerjakan oleh salah satu orang. Dan kita beralih kepada hukum yang kedua, yaitu hukum mengaji Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Nah, hukumnya adalah bisa teman-teman lihat, yaitu fardu ain ya. Fardu ain, hukumnya adalah fardu ain.
Mungkin bagi teman-teman sudah ada yang paham tentang fardu ain. Jadi yang dimaksud dengan fardu ain itu adalah kewajiban kepada setiap orang ya, per individu, yang mana kewajiban tersebut tidak bisa diganti atau tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jadi fardu ain itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki atau muslim perempuan yang mukallaf. Jadi perorangan, orang per orang gitu, kewajiban yang benar-benar individu, satu orang, tidak bisa diganti atau tidak bisa dibadalin oleh satu orang. Ini benar-benar harus wajib bagi setiap individu gitu ya. Itu yang dimaksud dengan fardu ain. Nah, inilah betapa penting dan wajibnya kita membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid, karena bisa teman-teman lihat bahwa di sini adalah fardu ain. Fardu ain itu benar-benar fardu yang tidak bisa diganti oleh orang lain, benar-benar harus orang per orang dan individu. Jadi itulah teman-teman yang harus kita ketahui dan kita perhatikan ya, bahwasannya benar-benar dan harus sangat diharuskan untuk kita ketika kita mengaji Al-Quran itu memakai ilmu tajwidnya, agar nanti bacaan-bacaan kita itu tertata dan juga baik, juga tidak ada yang salah-salah. Yang harusnya panjang ya dipanjangkan, yang harusnya pendek ya dipendekkan. Itu ketika orang yang sudah paham tentang ilmu tajwid, maka bacaannya akan tertata. Nah teman-teman, dari patokan atau ketentuan fardu ain tersebut adalah, bisa teman-teman lihat ini, la yasqutul haraju an fi'il baqi ya. Kalau tadi ketentuan fardu kifayah itu saqatul haraju an fi'il baqi, dan sekarang ini bedanya cuma dikasih lam di sini ya, dikasih lam, jadi la yasqutul haraju an fi'il baqi, yang artinya tidak bisa bebas dosa atau kewajiban dengan sebab dikerjakan oleh salah satu orang atau oleh orang yang lainnya. Jadi tidak bisa bebas, benar-benar harus dikerjakan oleh orang per orang. Oke teman-teman, di sini juga terdapat kaidah ya, terdapat kaidahnya, kaidah hukum mengaji ilmu tajwid dan juga hukum mengaji Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid. Bisa teman-teman lihat di sini, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asimu. Jadi yang artinya mengaji ilmu tajwid itu wajib hukumnya, dan bagi orang yang tidak memakai tajwid ketika dia mengaji Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dosa ya. Asimu itu artinya dosa, bisa lihat di sini ininya, dalam bahasa Sundanya maca Quran lur tajwid banget dosana ya. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesia itu ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan tidak memakai ilmu tajwidnya, maka dia akan berdosa atau mendapat dosa. Ya mungkin itu aja ya teman-teman di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa teman-teman pahami. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih cuek dan acuh gak acuh gitu tentang seputar atau pengetahuan ilmu tajwid, setelah adanya video ini mudah-mudahan teman-teman bisa mau menggali dan mengkaji, cari tahu, kepoin gitu ya tentang ilmu tajwid, karena ini sangat-sangatlah penting untuk kita pelajari, bukan hanya untuk bacaan-bacaan Al-Quran, bukan hanya untuk kita sedang tadarus ya. Mengaji tajwid itu diterapkannya karena ini penting untuk kita sholat. Dalam sholat kan itu ada bacaan-bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan dalam sholat hukumnya adalah wajib ya. Fatihah itu rukun sholat. Nah ketika bacaan-bacaan kita salah atau yang harusnya panjang dipendekkan gitu, intinya tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka otomatis nanti artinya akan salah kesananya. Ini memang sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui agar bacaan Quran kita baik dan juga sholat kita sempurna. Dalam sholat itu adalah ada juga bacaan-bacaan Qurannya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat
saya sampaikan dan juga saya bagi di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa semangat lagi dalam pelajari ilmu tajwid. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah ataupun penjelasannya yang kurang pas, saya mohon maaf. Memohon sharingnya juga dari teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan juga yang udah subscribe buat channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga buat teman-teman silahkan yang mau komentar, komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.